Halo sobat sedulur sebangsa dan setanah air. Kembali lagi dengan saya di channel Antena 11, di mana channel ini selalu menampilkan film-film yang berkualitas mantap dan gurih. Nah, kali ini saya akan membawakan alur cerita film Tap Mantap dari negeri Baling-Baling Bambu yang berjudul. Sebelum kita lanjut, cari posisi nyaman, gunakan kolor longgar dan seruput kopi dulu biar ngeplar. Di awal cerita, kita diperlihatkan dengan ibu-ibu montok dan hot yang sedang menyiapkan makanan untuk anaknya yang hendak berangkat ke sekolah. Diketahui ibu-ibu montok dan hot ini bernama Tante Ichikawa Kyoko. Tante Ichikawa adalah seorang janda yang memiliki satu anak. Lalu datang seorang pria muda. Diketahui pria muda itu adalah anak dari Tante Ichikawa yang bernama Yusuru yang hendak berangkat ke sekolah. Cerita berlanjut yang dimana Yusuru ketika berjalan ke sekolah, ia bertemu dengan teman-temannya di jalan. Di sini Yusuru bercerita tentang kehidupannya sebelum ayahnya meninggal karena sakit, dan ia dibesarkan oleh ibunya saat ini. Cerita berlanjut di mana langit yang sudah menunjukkan sore hari. Terlihat Yusuru yang baru pulang dari sekolah. Ia dikejutkan dengan adanya sepatu pria yang berada di sebelah sandal ibunya. Terlihat ibunya yang sedang kedatangan tamu pria. Diketahui pria ini bernama Sasaki, di mana Sasaki ini adalah bos ibunya di kantor. Sasaki mengatakan bahwa ibunya suka menceritakan tentang Yusuru yang hobi bermain bisbol. Terlihat wajah Yusuru yang tidak begitu suka terhadap bos ibunya itu. Lalu Tante Ichikawa memaksa agar Yusuru menyapa bosnya itu. Yusuru yang tidak suka dengan Sasaki lalu ia meninggalkannya. Terlihat Sasaki yang menyadari keberadaannya tidak diharapkan oleh anaknya lalu berpamitan untuk pergi. Ketika Sasaki hendak pergi, tak sengaja Yusuru yang mendengarkan percakapan ibunya dengan Sasaki, yang dimana mereka akan merencanakan pernikahan mereka. Terlihat Yusuru yang mendengarkan tampak sedih, kesal, dan meninggalkan mereka lalu keluar rumah. Scenes berlanjut di malam hari. Ketika Yusuru sedang belajar di kamarnya, dia didatangi oleh ibunya yang hendak meminta maaf atas kejadian tadi sore, yang dimana ibunya tidak menceritakan tentang Sasaki. Di sini Yusuru mengungkapkan kekesalannya dan lalu menyuruh ibunya untuk keluar dari kamarnya. Scenes berlanjut keesokan harinya, yang dimana ketika Yusuru pulang dari sekolah, dia melihat Sasaki sudah berada di rumahnya yang hendak makan bersama dengan mereka. Dikarenakan ibunya mengundang Sasaki untuk makan bersama. Terlihat wajah Yusuru yang masih merasa kesal terhadap Sasaki, akan tetapi Yusuru mengizinkan untuk makan bersama. Di sini Sasaki yang membicarakan tentang hobi Yusuru yang dimana mereka memiliki hobi yang sama, membicarakan tentang posisi kegemaran Yusuru dalam bermain bisbol. Lalu ibunya menyuruh mereka agar segera makan. Terlihat Yusuru yang sangat menyukai nugget buatan ibunya itu langsung menyantap makanannya. Dan Sasaki di sini mengambil kesempatan untuk mengambil hati Yusuru, berjanji akan membelikan nugget yang begitu banyak untuk Yusuru. Terlihat Yusuru yang tidak begitu suka dengan dirinya hanya diam. Dan langsung ibunya menjawab Yusuru hanya suka makanan yang apa ibunya masak. Lalu scenes berganti terlihat ketika Yusuru hendak tidur,
ia terus memikirkan ibunya itu. Cerita berlanjut di keesokan harinya, yang dimana ibunya sedang memasak untuk sarapan pagi. Lalu datang Yusuru dan memperhatikan body bohai ibunya itu. Dia berbicara dalam hati mengatakan tidak boleh ada orang lain yang boleh memiliki ibunya selain dirinya sendiri. Tak lama berselang, Yusuru memeluk ibunya dengan penuh nafsu. Dan ibunya langsung menampar Yusuru hingga Yusuru merasa kecewa dengan ibunya lalu pergi. Cerita berlanjut di mana Yusuru yang tidak mau keluar kamarnya dibawakan makan oleh ibunya. Yusuru masih merasa kesal, enggan makan dan keluar sehingga ibunya meletakkan makanannya itu di depan kamar Yusuru. Di lain cerita, terlihat Tante Ichikawa yang sedang menerima telepon dari bosnya yang dimana Tante Ichikawa sudah beberapa hari ini tidak masuk kerja dikarenakan tidak enak badan. Scenes berlanjut keesokan harinya, yang dimana Yusuru yang enggan untuk sekolah dan makan didatangi oleh ibunya ke kamar yang khawatir akan dirinya. Di sini ibunya hendak meminta maaf karena sudah menampar dirinya dan mengatakan bahwa Yusuru adalah lebih penting dari apapun. Di sini Yusuru pun sangat bahagia dengan hal ini. Scenes berlanjut keesokan harinya, di mana ibunya yang baru pulang dari bekerja melihat Yusuru yang berada di dapur dan tak lama kemudian Yusuru yang sudah kepalang nafsu lalu memeluk ibunya dan terjadilah pertempuran adu keringat. Enak. Keesokan harinya terlihat Yusuru yang sedang berangkat ke sekolah. Yusuru dihampiri oleh teman-temannya yang hendak menyapa dan menanyakan kenapa ia tidak sekolah belakangan ini. Lalu Yusuru pun menjawab dirinya sedang sakit dan tidak bisa sekolah. Scenes berlanjut setibanya Yusuru di rumah, ia dikejutkan dengan Sasaki yang sudah berada di rumahnya. Lalu ibunya mempersilahkan Yusuru untuk duduk dan hendak membicarakan tentang Sasaki yang akan tinggal di rumahnya bersama mereka. Di sini Yusuru pun merasa sangat-sangat kecewa. Adegan berlanjut ketika Yusuru sedang mengintip ke kamar ibunya. Di sini Yusuru melihat adegan mantap-mantap ibunya dengan Sasaki. Yusuru di sini merasa bersalah dan merasa dirinya sudah menjadi penghalang hubungan mereka. Lalu Yusuru pun pergi untuk meninggalkan rumah. Scenes berlanjut di mana ketika ibunya hendak mencari alamat tinggal Yusuru yang baru. Diceritakan di sini Yusuru sudah pergi selama setengah tahun, meninggalkan ibunya yang dimana ibunya kini tinggal bersama Sasaki. Dan tanpa disengaja, ketika berjalan, Tante Ichikawa melihat Yusuru berjalan sendiri. Di sini Yusuru terlihat seperti tidak memiliki gairah hidup. Di sini pun ibunya sangat bahagia bisa berjumpa dengan anaknya lagi. Lalu diajaklah ibunya ke tempat tinggal Yusuru saat ini. Di sini Yusuru meminta maaf kepada ibunya karena sudah pergi meninggalkan mereka dan menjadi penghalang bagi hubungan mereka. Akan tetapi ia bercerita bahwa ia tinggal sendiri di sini dan sangat tidak terawat. Di sini ibunya merasa sedih lalu memeluk Yusuru dan tak lama berselang terjadilah pertempuran adu keringat. Lagi-lagi enak. Di akhir cerita, kita diperlihatkan di mana mereka sudah tinggal bersama di rumah yang baru. Di sini Yusuru pun sudah menerima Sasaki untuk menjadi ayah tirinya. Dan mereka pun tinggal bersama untuk menjadi keluarga yang bahagia. Film pun
Tamat. Sungguh ending yang membahagiakan ya sob. Tidak ada pesan untuk kalian di film ini ya sob. Sebelum saya akhiri dan undur diri, ada baiknya kalian subscribe, like, dan komen channel ini ya sob, agar saya bisa menyuguhkan cerita-cerita yang dapat menghibur hati kalian semua. Di akhir kata, selamat beristirahat dan see ya.